Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsunar, salah satu peserta bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru informatika SMA SMK fase E. Kali ini saya akan memaparkan resume modul 1 mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Yang pertama, konsep berpikir komputasional dan bagaimana menerapkannya. Pengalaman belajar yang kedua adalah konsep literasi digital dan penerapannya. Yang ketiga, hal baru yang saya peroleh adalah bagaimana konsep pembelajaran informatika inklusif. Kemudian yang keempat, penerapan pembelajaran Unplugged. Yang kelima adalah integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Kemudian pengalaman baru yang terakhir yang saya peroleh adalah perencanaan pembelajaran informatika. Bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan? Perasaan saya dalam pembelajaran mandiri pada modul 1 ini, pada awalnya saya merasa kesulitan membaca dan memahami teks yang sangat banyak dalam waktu yang singkat. Namun, itu menjadi tantangan bagi saya untuk dapat memahaminya dan menjadikan saya semakin semangat lagi. Saya juga merasa senang dan bangga dapat mengikuti BIMTEK ini karena banyak sekali pengetahuan baru yang saya peroleh melalui pembelajaran mandiri khususnya pada modul 1 ini. Apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Jadi, secara keseluruhan modul ini sudah sangat baik karena disusun secara terstruktur dan materinya sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satunya adalah mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika dan bagaimana mengenalkan konsep literasi digital. Dua hal ini sangat penting dalam pembelajaran saat ini. Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran? Jadi menurut saya hal yang perlu diperbaiki adalah penambahan durasi waktu belajar khususnya pada modul 1 ini karena menurut saya perlu ditambah karena materinya sangat banyak. Jadi menurut saya materi modul 1 ini sangat penting bagi kami sehingga harus betul-betul dipahami dengan baik. Sehingga nantinya dapat diterapkan dalam pembelajaran. Maka dari itu, saya membutuhkan waktu lebih banyak untuk bisa memahami isi dari modul 1 ini. Yang kedua, analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh? Pertanyaan kritisnya yang pertama adalah bagaimana menerapkan pembelajaran informatika yang inklusif. Kemudian yang kedua, bagaimana mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan minat literasi digital pada murid di tengah-tengah gempuran games dan media sosial. Apa wawasan baru dari materi yang dipelajari? Nah, wawasan baru dari materi yang saya pelajari adalah saya menyadari ternyata pembelajaran informatika itu tidak hanya berbicara masalah komputer saja atau masalah perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi juga dapat menumbuhkan kemampuan berpikir murid melalui materi berpikir komputasi, sehingga menciptakan ide-ide kreatif anak
untuk mencari solusi dari masalah di kehidupan sehari-hari. Kemudian ternyata informatika juga dapat diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Yang pertama tantangannya adalah kompetensi guru informatika yang masih kurang. Kemudian yang kedua, bagaimana menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian bagaimana melakukan pembelajaran yang dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Jadi menurut saya ada tiga tantangan ini. Yang pertama kompetensi guru, kemudian bagaimana menciptakan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kebutuhan murid. Yang ketiga, masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Jadi yang pertama adalah refleksi pembelajaran. Jadi lakukan refleksi pembelajaran untuk melihat apa kekurangan pembelajaran kita selama ini. Sehingga nanti bisa diperbaiki ke depannya. Yang kedua, tingkatkan kompetensi guru melalui pelatihan baik itu secara mandiri maupun yang dilakukan oleh instansi. Misalnya pelatihan guru penggerak, kemudian pembatik, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Yang ketiga, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat melalui komunitas belajar maupun secara mandiri atau personal. Jadi kita bisa berbagi praktik baik melalui personal ataupun melalui komunitas belajar. Yang ketiga, yang keempat, gunakan fasilitas yang tersedia. Keterhubungan topik yang dipelajari. Pengalaman di masa lalu. Pada masa lalu, pembelajaran komputer dilakukan hanya berfokus pada konten dan keterampilan dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak saja, tanpa memperhatikan kemampuan berpikir komputasi dan bagaimana menumbuhkan karakter pada anak. Penerapan di masa mendatang. Pada masa yang akan datang, pembelajaran informatika tidak lagi hanya fokus pada keterampilan hardware dan software saja, tetapi juga memperhatikan kecakapan digital yang menumbuhkan kemampuan berpikir komputasi dan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari serta memperhatikan penumbuhan karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep atau praktik baik yang dilakukan. Yang pertama, menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Kita perlu berkolaborasi dengan mata pelajaran lain seperti matematika, bahasa Indonesia, pendidikan kewirausahaan, seni, dan lain-lain. Serta kegiatan lain seperti kegiatan P5 dan kegiatan ekstrakurikuler. Demikian paparan resume saya dari modul 1 ini. Semoga paparan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri maupun teman-teman yang lain. Terima kasih, salam guru hebat.